Informasi selanjutnya, kasus cabai yang diduga mengandung zat pewarna di Banyuwangi, Jawa Timur masih dalam penyelidikan polisi. Sejumlah saksi telah menjalani pemeriksaan, yaitu pengunggahan video, pembeli cabai dan pedagang sayur. Inilah video cabai yang diduga mengandung zat perwarna. Saat diunggah ke media sosial, video ini pun sontak viral. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, yaitu Agung pengunggah video, Suryati pembeli cabai yang juga nenek Agung, dan pedagang sayur yang menjual cabai. Bisa kita mengembangkan dengan melaksanakan kegiatan penyelidikan kepada yang lain, karena kita ketahui bersama bahwasanya si penjual berinisial ST mengatakan bahwasanya dari 9 kantong yang dijual 9 ons, 6 ons tidak mempunyai permasalahan, cuma satu aja yang terjual di saudara ini. Senin lalu sisa cabai yang diduga mengandung zat perwarna telah dikirim ke laboratorium untuk mengetahui kandungan sebenarnya. Hasil uji laboratorium menjadi kunci untuk mengungkap motif dalam kasus viralnya video cabai yang mengeluarkan cairan kental seperti cat tersebut. Sebelumnya, warga Banyuwangi dihebohkan dengan video cabai yang diduga mengandung zat berwarna. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Inspeksi bahan makanan dilakukan pemerintah Kota Palembang dan Badan POM di Pasar Tangga Buntung. Hasilnya ditemukan ikan tenggiri giling mengandung zat formalin. Sejumlah bahan makanan segar maupun kemasan di Pasar Tangga Buntung ini diperiksa Badan POM dan pemerintah Kota Palembang. Hasilnya dari 30 sampel bahan makanan yang dites, terungkap adanya kandungan formalin yang ditemukan pada ikan tenggiri giling yang dijual seorang pedagang. Terus melaksanakan penyidikan, kita mungkin akan bersama-sama dengan dinas terkait, terutama BP POM dan juga dinas perikanan dan sebagainya, untuk mencari sumber pelaku atau oknum yang melaksanakan kegiatan ini. Sidak ini akan rutin dilakukan jelang puasa Ramadan. Mobil tes makanan berbahaya pun sudah disebar di berbagai pasar. Untuk itu, warga diimbau berhati-hati dan mewaspadai adanya kecurangan yang dilakukan oknum pedagang. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Astagfirullah, diduga ada sejumlah oknum yang mencoba memanfaatkan momentum naiknya harga komoditi seperti cabai, dan ada juga temuan ikan berformalin yang ditemukan oleh petugas setelah menguji beberapa sampel dari sebuah pasar tradisional. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Ustaz, ini seperti apa pandangan Ustaz akan maraknya penipuan yang mengakibatkan konsumen dirugikan baik dari segi ekonomi maupun dari segi kesehatan? Ya, Masya Allah Mbak Sheila. Betapa dahsyatnya godaan syaitan. Manusia selalu digoda dengan berbagai cara agar manusia melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Perbuatan curang, manipulasi, perbuatan yang menghalalkan segala cara, termasuk perbuatan dari syaitan. Karena syaitan menginginkan manusia tidak ikut tuntunan Allah, tidak ikut tuntunan Rasul. Untuk itu ini sangat penting untuk kita sampaikan hadis Nabi SAW. La'anallahu ar-rashi wal murtashi, la'anallahu al-mutaffifin. Sungguh Allah melaknat orang-orang yang melakukan kecurangan dengan berbagai cara. Harga yang kemudian naik tentu harus kita pahami sebagai konsekuensi. Dan ketika kita akan membeli tentu disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai kemudian dengan berbagai alasan ekonomi, harga yang mahal, seseorang melakukan perbuatan yang menipu, merugikan banyak pihak. Sehingga ketika Nabi SAW juga datang ke pasar, ini seperti yang dilakukan tadi para petugas sidak. Nabi melakukan sidak. Ternyata ada beberapa orang yang melakukan tindakan curang. Yang bagus diletakkan di atas, yang buruknya diletakkan di bawah. Dan Nabi mengetahui bahwa ini kebiasaan yang harus kemudian segera dihentikan. Maka Nabi kemudian mengatakan kepada penjual tadi, bagaimana mungkin Anda melakukan perbuatan curang ini? Siapa yang berlaku curang, maka dia bukan golongan kami. Man ghasyana falaysa minna. Anda berbuat curang, Anda bukan termasuk umat Nabi SAW. Sehingga sahabat itu betapa terkejut dan ia kemudian menyadari kesalahannya dan tidak melakukan. Kita pun demikian berharap bahwa tindakan apapun yang menghalalkan segala cara, segera kita beristighfar. Ini merupakan godaan syaitan. Dengan alasan apapun,
kita insya Allah lebih qanaah, kata para ulama tasawuf. Lebih baik qanaah daripada kita ya menambah harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Ya baik Ustaz, semoga para pedagang bisa lebih bersifat jujur dan tidak memanipulasi untuk mendapatkan keuntungan semata gitu ya Ustaz.